Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Jalan yang baru telah terbuka. Mari kita sama-sama membaca dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Menjadi pengikut Kristus adalah jalan baru dan yang hidup. Namun menjadi pengikut Kristus atau Kristen itu bukan berarti kita kebal terhadap tantangan, kebal terhadap godaan dan dosa. Jalan sebagai Kristen adalah sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Tidak hanya itu, menjadi Kristen juga harus bayar harga, bahkan nyawa taruhannya. Paskah adalah momentum Kristus membuka jalan. Paskah adalah momen di mana ada pengharapan di masa depan, sekalipun harus melewati lembah kematian. Tidak perlu khawatir dengan apapun, bahkan dengan kematian, karena Yesus, imam besar kita, sudah menang dan bangkit. Jalan yang mustahil itu telah dibuka oleh Kristus supaya kita beroleh keselamatan kekal. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita mengelola pengertian antara yang baik dan yang buruk. Dalam hidup ada pengharapan dan tantangan. Dalam hidup ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada kesulitan, ada kesempatan, ada kesesakan yang harus kita kelola dalam pengertian kita. Jika kita melihat yang buruk saja, maka kita akan melihat jalan buntu, pesimis, dan akhirnya menyerah. Jika kita melihat yang baik saja, kita akan terlena dalam kenyamanan dan tersesat. Dan ketika ada tantangan, ketika ada kelemahan, kesulitan, dan kesesakan, kita harus melatih pikiran kita untuk dapat melihat pengharapan, kekuatan, peluang, dan kesempatan dalam firman Tuhan. Apalagi selain firman Tuhan yang dapat memberikan itu kepada kita? Tidak ada. Kisah Maria dan Yusuf adalah contoh yang tepat bagi kita, di mana Maria dan Yusuf ini mengalami sesuatu yang buruk, tetapi keduanya dapat melihat pengharapan, kekuatan, peluang, dan kesempatan. Tidak mudah bagi Maria untuk dapat menghadapi intervensi ilahi. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang-orang sekitar, bagaimana dia harus menghadapi Yusuf, bagaimana dia harus mengelola pengertian dan emosi dirinya sendiri. Karena belum pernah ada perempuan hamil karena Roh Kudus dan tanpa laki-laki. Kemudian tantangan terberatnya bukan menghadapi orang lain, karena kita bisa sih tutup telinga dan cuek saja, tetapi tantangan terberatnya adalah melawan diri sendiri. Bagaimana kita harus mengelola pengertian, mengelola pikiran dan emosi kita. Oleh sebab itu, melihat tantangan, kesulitan, kesesakan yang bahkan harus dibayar dengan nyawa, dan menyadari bahwa kita memiliki kelemahan, apakah kita semua masih yakin menjadi pengikut Kristus? Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya komitmen. Maria dan Yusuf tidak hanya menghadapi itu sesaat, tetapi seumur hidup mereka harus menanggung resikonya. Mari kita melihat sekilas apa saja yang harus dilalui oleh Maria dan Yusuf. Yang pertama, Maria dan Yusuf tidak ada tempat untuk melahirkan. Kemudian terjadi pembunuhan oleh Herodes. Kemudian Maria dan Yusuf ini harus membesarkan anak yang cerdas, di mana itu tentu saja tidak mudah. Kemudian Yusuf mati di usia muda. Kemudian Yesus yang tidak pernah pulang, dan pada akhirnya Yesus harus mati. Ini komitmen Maria dan Yusuf seumur hidup. Yusuf dan Maria berkomitmen penuh untuk menjadi hamba Tuhan, sehingga komitmen itu diwariskan atau diturunkan kepada Yesus pada saat-saat terakhir di Getsemani. Komitmen Yesus untuk melawan kehendaknya sendiri, bahkan harus melewati maut, membuka jalan, sehingga ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu kita akan merasakannya nanti, dan kita rasakan sekarang bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kita.
maka tantangan, kelemahan, kesulitan, dan kesesakan seharusnya tidak lagi menghasilkan kekhawatiran, stres, dan apapun itu yang buruk, justru bisa menghasilkan pengharapan, kekuatan, peluang, dan kesempatan. Dan yang terakhir, mari kita jalani dengan iman, jalani dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Ketika Allah membuka jalan, Ia juga yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani, meyakinkan kita dengan pengharapan surgawi dan membuka peluang dan kesempatan yang selama ini mungkin tertutup. Lihat bagaimana Tuhan itu harus repot memberitahu dan meyakinkan Yusuf untuk tidak menceraikan Maria. Dan sebagai pengikut Kristus, kita tidak kebal dengan tantangan, kesulitan, kesesakan yang bahkan kita dituntut untuk merelakan dengan nyawa, dan kita memiliki kelemahan. Tetapi berita baiknya, segala tantangan, segala kesulitan, kesesakan, dan kelemahan adalah kekuatan, pengharapan, peluang, dan kesempatan di dalam Yesus untuk dapat bersinar terang. Kita lihat bagaimana pisau itu harus diasah supaya lebih tajam. Intan yang indah harus terbentuk dengan tekanan suhu yang tinggi, dan kursi harus menahan beban untuk dapat berfungsi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semakin berat salib, semakin kita dapat menemukan tujuan hidup kita. Roma 8 ayat 18 menuliskan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Amin. Tuhan Yesus memberkati.